Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel kami Belajar Mengaji. Saya akan meneruskan keterangan kemarin, yaitu fardu itu ada dua, fardu ain dan fardu kifayah. Saya teruskan. Mal fardul ainu qala mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi ini amin Allahumma amin. Soal mal fardul ainu, ma iku apa al fardu tai fardu al ainu kang bangsa ain. Jawab, huwa utawi fardul ain iku al wajibu kang wajib apa fi'luhu nglakoni fardu ain. Wajib ala kulli mukallafin ing atase saben-saben wong mukallaf. Contohnya kasulati kaya dini salat, wa siyami lan puasa. Jadi fardu itu ada dua, fardu ain dan fardu kifayah. Kemudian yang dimaksud dengan fardu ain bagaimana? Huwa al wajibu fi'luhu ala kulli mukallafin. Wajib dilakukan untuk setiap orang mukallaf. Seperti contoh salat. Salat itu harus dilakukan. Karena apa? Karena orang Islam, orang mukallaf, orang mukmin itu ketetapan kewajiban fardu ain, kita harus melakukannya. Seperti sholat itu harus kita lakukan. Ketika kita tidak lakukannya, maka kita akan keterapan atau akan mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu Wa Taala, akan mendapatkan keharaman. Maka sholat hukumnya wajib. Di sini kategori fardu ain. Kemudian contoh lagi siang, puasa Ramadan seperti sekarang ini, kita harus melakukannya. Kita tidak melakukannya, tidak melakukan puasa, ya kita akan mendapatkan dosa. Karena di sini kategori fardul aini, fardu ain. Kemudian yang kedua mal fardul kifayah, yang kedua fardul kifayah. Bagaimana? Ma iku apa al fardu ta fardu al kifayah kang bangsa kifayah, kang bangsa kifayah. Jawab, huwa utawi fardul kifayah iku al wajibu kang wajib apa fi'lu nglakoni fardul kifayah. Wajib ala jami'il mukallafina ing atase sekabehane pira-pira wong mukallaf kabeh. Wa idza fa'alalan ing dalem nalikane nglakoni hu ing fardul kifayah sapa wahidin wong siji minhum saking mukallafin sakota mongko gugur mongko ilang kono apa fardu anil bakina saking sekarine kabeh. Contohnya kayak sholatul janazah, seperti sholat jenazah. Jadi yang kedua adalah fardu kifayah. Fardu kifayah itu fardu cukup. Semuanya fardu ini fardu cukup untuk satu orang atau dua orang atau tiga orang. Contoh sholat jenazah. Sholat jenazah itu ketika tidak dilakukan, ketika tidak diurusi semayat ada orang meninggal, satu kaum satu desa tidak mengurusi, tidak mensolati, tidak memandikan, tidak mengkafani, tidak menguburkannya, dibiarkan saja, maka fardu kifayah ini semua desa, semua kaum itu akan dosa semuanya. Tapi wa inda fa'ala wahidun minhum sakota anil bagina, ketika salah satu dari kaum, dari orang tersebut, dari orang mukallaf, satu atau dua atau tiga kok sudah melakukannya, sudah memandikan, sudah mengurusi mayat dan lain sebagainya, maka sakota anil bagina, yang lain itu tidak mendapatkan dosa karena sudah cukup, kifai cukup, seperti sholat jenazah. Paham ya? Nanti yang belum paham bisa ditanyakan. Kemudian yang selanjutnya, hukum yang nomor dua dari hukum Islam itu, yang nomor dua adalah sunnah. Ma as-sunnatu, ma iku apa as-sunnatu utawi sunnah. Ya utawi sunnah iku al-amru perkara al-mustahab bukan den sunahake apa fi'lu nglakoni amr. Faman mongko utawi sapa wong iku fa'alan nglakoni sapa man hu ing amr yanalu mongko merkoleh kono sapa man sawaban ing ganjaran. Wa man lan utawi sapa wong iku taraka lamun ninggal sono kono sapa man hu ing amr la yanalu mongko ora merkoleh ora entuk kono sapa wong sapa man ora merkoleh ikoban eksiksa. Jadi yang kedua hukum dari Islam adalah sunnah. Sunnah itu bagaimana? Al-mustahabu fi'luhu faman fa'alahu yanalu sawaban wa man taraka la yanalu ikoban. Jadi yang dilakukan ketika kita melakukan itu maaf. Jadi al-amru mustahabu fi'luhu, yang perkara yang disunahkan melakukan, kita disunahkan melakukannya. Seperti contoh banyak nanti. Faman fa'alahu yanalu sawaban, maka barang siapa yang melakukannya maka akan mendapatkan pahala, dan barang siapa yang meninggalkannya tidak mendapatkan siksa. Contoh banyak sunnah itu, apalagi ini bulan Ramadan, mulai malam ada tarawih, kemudian ada salat malam, apalagi nanti malam itu malam 21, malam Lailatul Qadar, itu sunnah melakukan sholat. Kemudian sedekah, itu kan sunnah semuanya. Kemudian 2 rakaat sebelum
subuh itu juga sunnah. Kemudian membaca Al-Quran dalam bulan Ramadan juga sunnah. Kemudian paginya ada sholat duha, kemudian 2 rakaat sebelum zuhur sunnah rawatib, terus 2 rakaat setelah zuhur, banyak sekali kesunahan. Maka kalau kita melakukannya perkara tersebut kita akan mendapatkan pahala. Kalau kita tidak melakukannya tidak mendapatkan dosa. Gitu. Saya teruskan, ma al mubahu, ma iku apa al mubahu kang aran mubah. Ma iku apa al mubahu utawi kang aran mubah. Mubah itu bagaimana? Hukum yang nomor 3 dari Islam, hukum Islam yang nomor 3 adalah mubah. Huwa utawi al mubahu iku alladzi perkara ya juzu kang wenang lil insani maring kedue menungso apa fi'luhu kelakoni alladzi wa tarkuhu lan ninggal alladzi fala sawaba mongko ora ana ganjaran iku maujud fihi ing dalem alladzi wala iqbalan ora ana siksa iku maujud. Jadi di sini kategori atau definisi mubah. Mubah itu bagaimana? Mubah itu alladzi yajuzul insani fi'luhu wa tarkuhu. Jadi kita itu melakukannya juga boleh, meninggalkannya juga boleh. Ya, jadi tidak ada pahala dan juga tidak ada siksa. Kita melakukannya juga tidak akan mendapatkan pahala, kita meninggalkannya juga tidak mendapatkan dosa. Seperti contoh banyak makan, kita melakukannya juga tidak mendapatkan pahala, meninggalkannya juga tidak mendapatkan siksa, kecuali makan tersebut disertai dengan doa sunnah, itu mendapatkan pahala. Kemudian minum juga, kemudian memilih warna baju yang kamu sukai. Kemudian ketika kamu di mall atau di toko baju, memilih warna baju itu mubah, ya mubah. Ketika kita memilih juga tidak mendapatkan pahala, kemudian tidak memilih juga tidak mendapatkan dosa. Kemudian tertawa bercanda dengan teman-teman kita itu tidak mendapatkan pahala dan juga tidak mendapatkan dosa, kecuali tertawa tersebut disertai dengan niat tabasum. Karena Rasulullah SAW bersabda dawuh at-tabasum fi wajhi akhihi shadaqatun. Senyum di depan saudara, di depan teman, di depan keluarga itu sedekah. Itu bila kita diniati. Nah, itu definisi al-mubah. Jadi yang belum paham nanti bisa ditanyakan di komen. Jangan lupa subscribe, kemudian like, tombol lonceng diaktifkan. Cukup sekian dari kami, semoga ada manfaatnya. Kembali lagi besok dari kami. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.